Pemirsa, bagaimanakah kondisi para pemain timnas Indonesia U22 usai menjalani laga dramatis melawan Vietnam semalam? Dan bagaimana peluang Indonesia untuk bisa mengakhiri puasa medali emas selama 32 tahun? Sudah bergabung bersama kami mantan pemain timnas Indonesia yang kini melatih Persebaya Surabaya, Coach Aji Santoso. Dan nanti juga mudah-mudahan bisa bergabung manajer timnas Indonesia U22, Kombes Pol Sumarji. Selamat sore, Coach Aji. Selamat sore, Mbak. Baik, Coach Aji, senang sekali kita Selasa besok bisa melihat timnas kita berlaga di final ya. Berbekal penampilan yang impresif dari babak penyisihan sampai semifinal kemarin menyingkirkan Vietnam, bagaimana Coach Aji melihat materi pemain kita saat ini? Apakah bisa bersaing dengan materi pemain Thailand? Ya, kemarin sebelum pertandingan pun saya juga live dengan Metro TV. Saya sudah sampaikan bahwa materi pemain yang dimiliki timnas kita saat ini bisa saya katakan terbaik dalam 10 tahun terakhir ini. Artinya kedalaman tim mulai dari penjaga gawang sampai striker itu memiliki kualitas yang bagus, memiliki pengalaman yang cukup. Menurut saya di belakang penjaga gawang ada Hernando, di barisan pertahanan ada Rizky Ridho, di tengah lebih mengerikan lagi banyak pemain yang main di Eropa seperti Marcel, sekarang main di Eropa, Wiltan Sulaiman juga pernah main di Eropa, sedangkan striker Ramadan Sananta kita tahu pemain ini lagi on fire ketika kompetisi kemarin. Jadi menurut saya materi pemain saat ini tidak kalah dengan pemain-pemain Thailand. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa di dalam sepak bola, terutama saya ini seorang pelatih tidak pernah percaya dengan historis. Jadi kalau dulu-dulu timnas seringkala pertemuannya juga Thailand lebih bagus, itu tidak boleh ada di dalam pikiran semua pemain. Karena apa? Karena sekarang pelatihnya berbeda, suasana tim berbeda, materi pemain berbeda dengan game-game yang sebelumnya. Jadi menurut saya setiap pemain harus memiliki pemikiran seperti itu. Sekarang saatnya dan mudah-mudahan timnas kita bisa meraih medali emas. Meskipun menurut saya itu tidak mudah karena kita tahu Thailand juga tim bagus, tapi jangan lupa bahwa timnas kita juga sekarang ini tim yang bagus. Dilatih dengan seorang kualitas Coach Indra Sapri yang kita sudah tahu bagaimana kualitas mereka dan kita juga tahu bagaimana kualitas pemain-pemain kita. Jadi saya sangat yakin pemain-pemain bisa berbuat banyak meskipun tidak mudah. Oke, berbicara soal kualitas pemain nih Coach, kan ada andil Pratama Arhan ya dalam 2 gol timnas kita melawan Vietnam kemarin. Dan di final nanti Arhan ini akan absen karena kartu merah. Menurut Anda apakah itu akan mengurangi kekuatan timnas nanti karena tidak akan ada lagi nih lemparan yang jauh ke dalam kotak penalti lawan? Iya, memang cukup disayangkan ya dengan kartu merah yang didapatkan di Arhan. Tetapi saya sangat yakin Coach Indra Sapri sudah memberikan itu memang salah satu taktikal yang digunakan oleh Coach Indra Sapri adalah kelebihan Arhan yang memiliki lemparan yang cukup jauh dan itu terbukti kemarin ketika melawan Vietnam, lemparan itu akhirnya bisa menjadikan gol. Ya, ini memang menurut saya mungkin dari taktikal itu mungkin sudah tidak bisa digunakan lagi karena pemainnya tidak bisa main dalam pertandingan final nanti. Tetapi mudah-mudahan pemain pengganti pertama Arhan ini nanti bisa tampil bagus juga. Tapi memang pemain ini saya tahu pemain yang sekarang main di Jepang ini, pemain ini skillnya bagus, visi bermain bolanya juga bagus, fighting spiritnya bagus. Jadi cukup disayangkan tidak bisa main di final. Tetapi ini adalah kesempatan pemain lain untuk bisa menunjukkan bahwa pemain-pemain yang lain juga cukup berkualitas. Ya, kalau menurut Coach Aji kira-kira siapa pemain yang bisa menggantikan Arhan di final nanti? Ya, kalau saya lihat stok pemain di situ ada si Haikal ya. Pemain kemarin juga sempat masuk beberapa menit terakhir. Anak ini juga memang memiliki kualitas cukup bagus meskipun dia belum memiliki jam terbang di Liga Indonesia karena dia berasal dari Liga 2, tetapi kalau dari segi kualitas menurut saya dia cukup bagus. Mudah-mudahan aja
kekurangan jam terbang dia bisa ditutupi dengan fighting spirit dan bisa menjalankan tactical strategi yang diberikan oleh Coach Indra Safri. Oke. Di timnas sekarang kan juga ada Hernando Ari, Rizky Ridho, Marcelino yang tentunya coach sangat mengenal mereka ya. Dan mereka saat ini menjadi tulang punggung timnas Garuda. Bagaimana Coach Aji melihat permainan mereka sejauh ini? Apa saran untuk mereka, Coach? Ya, saya lihat memang tiga pemain ini pernah bermain bersama saya, bahkan Nando masih di Persebaya. Yang jelas pemain-pemain ini memiliki satu progres yang sangat luar biasa. Marcel dengan usia masih muda tapi dia bisa tampil di senior, bisa tampil di Eropa. Rizky Ridho pemain yang memiliki pengalaman, yang memiliki jiwa leadership yang sangat baik. Hernando yang tampil selalu spektakuler. Ketiga pemain ini adalah bisa dikatakan sebagai tulang punggung tim ini, meskipun kita tidak boleh mengecilkan arti pemain-pemain yang lain. Jadi menurut saya sepak bola itu kolektivitas tim. Menurut saya semua kerja yang dilakukan mereka adalah untuk tim. Jadi menurut saya kita harus mengapresiasi semua yang ada di tim di SEA Games ini. Mudah-mudahan pertandingan terakhir ini nanti kita bisa maksimal. Oke, Coach, kalau kita berbicara soal taktik strategi di final nanti, menurut Coach, taktik seperti apa yang harus dipakai oleh Coach Indra Safri untuk final nanti? Ya, yang pertama kalau memang bisa mencetak gol cepat itu akan lebih bagus. Seperti kemarin Indonesia berhasil mencetak gol lebih dulu, itu akan meningkatkan mental pemain. Supaya pemain lebih percaya diri, lebih yakin dengan kemampuan mereka. Tetapi menurut saya memang Thailand juga memiliki satu pertahanan yang bagus, ya. Tetapi jangan lupa pemain-pemain depan kita juga memiliki ketajaman yang sangat luar biasa. Terbukti mereka sangat produktif selama gelaran SEA Games ini, Pak. Oke. Ya, kalau menurut saya tentunya Coach Indra sudah tahu, tapi yang jelas menurut saya harus tetap berani menyerang. Berani menyerang karena apa? Kalau kita bertahan justru akan ditekan oleh lawan. Pertahanan yang baik itu adalah menyerang. Jadi menurut saya sangat yakin Coach Indra Safri sudah paham. Jangan merubah karakter bermain seperti fase grup, semifinal dan pertandingan final ini tentunya harus lebih ditingkatkan lagi. Oke. Jadi langsung bermain ofensif sejak awal ya, Coach Aji. Baik, Coach Aji, kita akan membahas lebih jauh lagi ya terkait dengan bagaimana persiapan dan peluang kita untuk mengalahkan Thailand dan kembali meraih emas setelah puasa gelar selama 32 tahun di SEA Games. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Baik, kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Coach Aji. Coach Aji tadi Ketua PSSI mengatakan pertarungan di final adalah pertarungan mental ya, karena kalau secara materi pemain kita sudah lengkap. Anda sepakat kalau memang di final itu adalah berbicara mental, Coach Aji? Saya sudah berpikir dari kemarin, Mbak, tidak hanya di final aja, tetapi di pertandingan semifinal pun juga perlu mentality yang kuat. Saya sampaikan sekarang kalau berbicara masalah kualitas seimbang, itu yang berbicara memang mental, lebih banyak kepada mental. Makanya saya berharap mudah-mudahan tim mental strength yang dimiliki pemain ketika menghadapi Vietnam kemarin bisa dibawa ke pertandingan final ini. Jadi memang mental sangat penting sekali. Itu yang bisa menentukan kemenangan adalah salah satunya adalah mental. Karena apa? Karena kualitas kedua tim ini sudah berimbang. Menurut saya sudah berimbang dan menurut saya peluangnya juga 50-50. Itu yang harus ditanamkan ke pemain bahwa di dalam pertandingan final ini tim strength mentality adalah faktor yang penting untuk bisa memenangkan pertandingan. Oke. Coach, ada target bahwa kita harus meraih emas kali ini setelah puasa gelar 32 tahun ya. Menurut Anda apakah ini akan menjadi beban yang bisa mengerecoki mental para pemain kita pada saat bertanding nanti? Ya, pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman itu yang juga harus tidak boleh menginggapi pemain. Jadi apa yang ditargetkan pelatih, ketua PSSI, bahkan masyarakat Indonesia itu seharusnya bukan menjadi beban. Tapi justru ini menjadi tantangan. Bagaimana tantangan ini bisa terpecahkan. Karena kita berbicara
kalau seorang profesional itu setiap hari selalu under pressure. Sama juga dengan pemain-pemain ini selalu dalam under pressure, mulai dari babak penyisian, semifinal dan final ini pasti under pressure. Itulah normal, kehidupan profesional selalu under pressure. Jadi menurut saya apa yang ditargetkan meraih gelar emas SEA Games yang mana 32 tahun yang lalu kebetulan saya berada di tim waktu itu bisa terulang lagi di tahun 2023. Jadi menurut saya semua pemain dan saya yakin Coach Indra Sapri akan menyampaikan ke pemain bahwa target ini adalah tantangan, bukan suatu beban. Itu yang harus dimiliki semua pemain. Oke, Coach Aji jadi bagian saat timnas Indonesia mengalahkan Thailand di final SEA Games 91 ya. Coach Aji, apa yang Coach Aji bisa bagikan, tips apa yang bisa dibagikan ke Garuda Muda kita untuk bisa menghadapi timnas Thailand di final? Ya, kebetulan dulu finalnya juga lawan Thailand, kita menang adu penalti. Di dalam pertandingan final ini yang pertama pemain harus benar-benar fokus sepanjang pertandingan. Di dalam pertandingan itu seperti kemarin kita bisa leading dulu atau bisa ketinggalan lebih dulu. Tetapi di dalam sepak bola selama wasit belum meniup peluit panjang tanda berakhirnya sepak bola, tanda berakhirnya pertandingan, pemain harus tetap fight. Apakah itu leading ataupun tertinggal. Yang kedua, mereka harus lebih tenang. Kita tahu kemarin gol kedua yang dihasilkan oleh lawan adalah karena pemain kita melakukan bunuh diri. Ini menurut saya karena kurang sedikit tenang. Jadi menurut saya tetap fokus, tetap tenang, bermain seperti karakter, seperti mulai babak fase grup sampai pertandingan semifinal dan final ini tidak boleh merubah karakter. Justru fighting spirit yang harus ditingkatkan. Dan mereka jangan lupa, ini sepak bola ini adalah seni. Mereka harus bisa, kalau bagi saya selalu menekankan kepada pemain-pemain saya, kalau dalam satu pertandingan yang pertama targetnya yang pertama pasti menang, yang kedua sepak bola ini seni, menari-narilah di lapangan. Mereka begitu enjoy, begitu lepas. Yang terpenting adalah bagaimana dia tampil 100%. Seperti itu. Iya. Oke, tetap harus enjoy ya. Terakhir nih, Coach Aji, kalau kita lihat waktu recovery pemulihannya itu kurang dari 3 hari ya. Sabtu malam selesai Sabtu bertanding, kemudian Minggu, Senin, Selasa tanding lagi. Menurut Anda apakah itu cukup waktu untuk mereka memulihkan lagi kondisi mereka dan tampil prima hari Selasa nanti? Kalau kita berbicara recovery itu memang kurang ideal. Waktu yang hanya 2 hari kurang ideal. Ya, menurut saya situasi ini sama juga dialami oleh tim Thailand. Jadi menurut saya sekarang bagaimana tim behind the team itu yang bisa bekerja maksimal supaya paling tidak meskipun tidak ideal masa recovery-nya, tetapi pemain ketika menghadapi Thailand nanti pertandingan final paling tidak kondisi mereka fresh, karena kondisi mereka bugar supaya bisa tampil maksimal. Kalau saya tadi sampaikan, kalau berbicara ideal kurang ideal, tetapi situasinya sama juga dialami oleh Thailand. Tetapi yang terpenting adalah ketika tim ini sama-sama kurang ideal, itu tadi tim strength mentality yang paling bisa menentukan dalam pertandingan besok. Baik, oke, mental yang kuat, mudah-mudahan tim Garuda Muda kita bisa akhirnya meraih emas ya setelah penantian panjang. Terima kasih Coach Aji telah bergabung bersama kami. Coach Aji Santoso, terima kasih atas waktu Anda di Prime Time News.